Terima kasih, Oke, Mas. terima kasih Pak Sainul atas jawabannya. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada Khotamar Kusuma Dinata yang juga sudah melambaikan tangan. Khotamar, Ya, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotamar Kusuma Dinata, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Saya mewakili perasaan orang tua saya dalam menghadapi orang tua siswa. Saya menemukan ada orang tua siswa yang selalu mempertanyakan kapan sekolah dibuka, padahal orang tua siswa tersebut tergolong mampu. Nah, bagaimana memberi pengertian kepada orang tua seperti itu, dan pendekatan apa yang harus dilakukan agar orang tua tersebut mengerti akan kondisi saat ini yang mengharuskan pembelajaran melalui daring. Terima kasih. Iya. Oke, berarti sepertinya orang tua Khotamar guru ya, berarti. Ya, oke, itu kondisinya. Jadi ditanyai terus oleh kapan kuliah, kapan sekolah lagi. Bagaimana Pak? Ini Pak. Iya. Terima kasih Mas Khotamar Kusuma Dinata atas pertanyaan yang sangat bagus. Waduh, ini unik juga ya pertanyaannya. Memang ada apa yang dialami oleh Mas Khotamar itu juga seringkali dilakukan oleh orang tua yang juga menjadi kawan saya. Macam-macam ya, tetapi juga dapat protes dari orang tua yang lain. Karena memang kalau di daerah yang zonanya itu masih zona belum aman ya, ya itu sangat riskan, apalagi kalau melihat sekolahnya juga tidak mempersiapkan diri untuk seperti itu. Ya. Kalau ditanya bagaimana saran kepada orang tua yang menginginkan itu, bagaimana ya, saya juga nggak bisa jawab sepertinya, karena sebetulnya kalau kita lihat dari keinginan masyarakat sekolah lagi itu banyak ya, tetapi kan resikonya besar ya. Saya agak bingung juga menjawabnya, gimana cara memberi pengetahuan kepada orang tua seperti itu. Ya paling ya jawaban yang selalu saya dengar ya di dalam pertikaian di medsos itu ya, ya suruh saja anaknya masuk sendiri. Ya agak susah itu menjawab pertanyaannya Mas Omar itu ya. Nah, saya kira apalagi orang tuanya tadi disampaikan orang tuanya mampu, rasanya kok paradok ya. Tapi mungkin ya ada kenyamanan yang terusik lah dengan kondisi seperti itu. Tetapi kalau orang tua seperti itu berpikir bahwa yang kesulitan dengan situasi ini bukan hanya dia, ya kan. Ada banyak orang yang terkena dampak usaha tutup, ada banyak usaha kolaps ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, apalagi kalau prioritas sebetulnya ya, bukan prioritas penting, tidak ada yang lebih penting dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita sebagai satu selingan dalam. Maaf Pak, suaranya bergema Pak. Oh iya, saya matikan satu ya. Ya, oke. Baik, begini Mas. Iya Pak. Ya. Ada pemberitahuan untuk mengaktifkan mikrofon, begitu diaktifkan akhirnya bergema. Saya memang menggunakan dua perangkat karena mikrofon. Iya, tapi saya menggunakan suara dari perangkat lain yang kameranya saya matikan. Jadi Mas Khotamar ya, saya kembali lagi ke soal bahwa sekolah itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang utama pada prinsipnya, karena sekolah
ada banyak alternatif lah untuk mengatasi persoalan itu. Ada sesuatu yang nggak bisa ditawar gitu ya. Tapi orang juga harus beradaptasi dengan situasi ini, bahkan dengan resiko yang paling buruk misalnya. Harus tutup usaha. Contoh misalnya usaha bioskop ya. Itu semua kan hampir tutup tuh. Hampir mungkin tutup semua itu. Ada banyak lagi ya, meskipun sekarang dan itu akan susah lagi bangkit. Ada banyak sekali yang seperti itu. Nah, kalau sekolah ini kan banyak alternatif untuk mengisinya ya, antara lain dengan pembelajaran ini, dengan pembelajaran gabungan, dan orang-orang itu semua sudah melakukannya dengan berbagai macam cara. Ya, ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk beradaptasi dengan situasi ini. Ya, saya kira ya nasihat yang paling baik kepada orang yang sudah mampu tetapi ya tidak bisa lagi menerima keadaan ini ya disarankan saja untuk melihat pengalaman-pengalaman di banyak tempat tentang berbagai macam situasi supaya dia bisa lebih memahami keadaan ini. Karena kalau sekolah dibuka tidak bisa dikontrol lagi, sekolahnya juga tidak siap dengan protokol yang ketat, nah, nanti yang itu bisa lebih bahaya lagi. Saya kira saya kira kita bisa sarankan kepada orang tua semacam ini ya untuk bisa menerima keadaan ini, bahwa semua orang harus beradaptasi dengan situasi baru ini. Ya, meskipun mungkin tidak nyaman bagi, terutama yang tadi ya seperti tergambar dalam video itu, betapa tidak nyamannya ya kesel ya, bingung karena situasi-situasi seperti itu ya, dan situasi pada setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau di tempat kami ya membantu mahasiswa yang yang bermasalah seperti itu, misalnya masalah gawai, ada mahasiswa yang sudah perkuliahan sudah hampir separuh, baru dia kemudian mengeluhkan tidak bisa mengikuti karena harus pembelajaran daring. Kami usahakan untuk bisa dibantu. Kalau dia rumahnya dekat kampus, diminta untuk di kampus menggunakan fasilitas kampus pada jam perkuliahannya. Jadi kalau pada jam perkuliahannya diminta datang ke kampus untuk mengakses internet di kampus. Tetapi kampus masih belum berani dibuka, ya, karena angka kasusnya itu masih belum turun di tempat kami. Ya, mudah-mudahan lah tidak terlalu lama vaksin segera ditemukan dan persoalan ini bisa cepat-cepat kita tinggalkan. Saya kira itu ya Mas Otamar. Mohon maaf mungkin ini sarannya enggak cespleng ya, enggak kurang mujarab mungkin, karena saya juga tidak mengerti bagaimana cara memberikan saran pada orang tua seperti itu. Terima kasih Mas Otamar. Terima kasih Mas. Jadi kita harus beradaptasi sembari terus berdoa Pak ya. Ya, supaya pandemi ini segera berlalu. Ya. Berikutnya masih ada masih ada 2 lagi nih Pak yang melambaikan tangan. Ada Irma Inayati. Halo Irma. Ini Pak mau izin bertanya. Pada saat perkuliahan secara daring, biasanya kan ada beberapa mahasiswa atau siswa yang terkendala sinyal. Nah, jadi hal itu membuat mereka harus bertanya atau berdiskusi melalui chat. Nah, biasanya bahasa chat itu lain dengan bahasa lisan. Jadi terkadang bahasa chat itu atau interpretasi orang terhadap teks obrolan yang dikirimkan temannya atau itu berbeda dengan maksud yang diberikan. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi itu? Permasalahan teknologi dan penyampaian komunikasinya Pak. Ya, bagaimana Pak Sainul? Langsung ya Mas. Langsung Rizky. aja Pak. Terima kasih Mbak Irma Inayati. Ya, kalau
Kasus itu terjadi antara mahasiswa dan saya. Biasanya saya ingatkan mahasiswa untuk, karena kami itu di program studi pendidikan bahasa ya, dalam hal komunikasi dengan seluruh pengajar, kami di sini tidak mengizinkan bahasa seperti itu. Jadi yang namanya karakter disiplin itu harus ditegakkan sejak dari hal-hal komunikasi melalui media sosial seperti itu. Jadi tidak boleh menyingkat kata, ya. Itu kalau dalam komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Jadi dalam berkomunikasi dengan dosen, seluruh mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul. Tidak diperkenankan. Jadi meskipun tidak harus baku ya, tetapi dia harus menggunakan bahasa yang benar penulisannya, disarankan untuk tidak salah ketik ya, penggunaan tanda panah tepat gitu kan, karena tadi seperti yang dikatakan oleh Inaya ya, bahwa bahasa tulis itu memang tidak seperti bahasa lisan ya. Jadi bahasa tulis itu dia itu tergantung bagaimana bahasa itu dibunyikan. Misalnya kata apa saja ya, apa saja, kata apa gitu, APA. Itu kalau di dalam tulisan kan tidak ada bunyinya, itu apa. Misalnya kan beda, apa misalnya. Apa? Nah, itu kan beda kan? Ya, padahal sama tulisannya apa gitu kan. Jadi penyuaraan kata itu membentuk makna di dalam bahasa lisan. Nah, itu makanya bahasa tulisan itu tidak sempurna, bahasa tulisan itu. Nah, dengan menyadari seperti itu, orang yang membaca tulisan sebaiknya jangan mudah tersinggung gitu. Ketika membaca tulisan atau dari orang tua atau dari kawan spesialnya, jangan, kata itu tidak punya suara. Jadi dia tergantung pada bagaimana si pembaca menyuarakannya. Kalau misalnya pembaca dalam kondisi marah atau emosi, kata-kata yang biasa itu bisa menjadi marah. Sebaliknya, kalau si pembaca dalam suasana gembira, kata-kata yang sebetulnya ditulis oleh pengirimnya itu dengan emosi amarah, itu bisa jadi gembira kok maknanya. Nah, kalau menurut saya dalam hal itu, kalau komunikasi antar teman ya untuk menghindari perbedaan makna antara si pengirim pesan dan penerima pesan ya, sebaiknya jika akan ada kemungkinan besar terjadinya salah paham, sebaiknya disampaikan saja secara tulisan, secara lisan ya, bukan secara melewat tulisan. Karena seperti yang dikatakan Ina tadi, tulisan itu berkemungkinan besar untuk membuat orang salah paham. Nah, untuk menghindarinya adalah lakukan secara lisan, kan ada pilihan lain. Jadi tidak harus secara lisan. Saya kira itu ya Mas Rizky jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Ina. Tapi gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang kirim pesan? Nah itu dia. Kalau saya saya respon. Diblokir ya Pak? Nggak usah diblokir, nggak usah direspon.